Di antara usaha terbaik yang kita lakukan adalah melakukan usaha jual beli. Usaha jual beli seperti apa? Yaitu jual beli yang bersih. Jual beli yang bersih dari penipuan. Jual beli yang bersih dari praktik goror. Goror itu apa? Penipuan, rekayasa segala macam. Jadi jual beli misalkan apa Bu? Contoh jual beli goror ini, ibu mau beli barang tapi sama pedagangnya nggak boleh lihat Bu barangnya. Pokoknya asal tahu aja gitu. Atau barangnya tidak ada deskripsinya, dia dari bahan apa nggak ada. Apa namanya, intinya adalah barangnya misalkan nggak bisa diserah terimakan, gitu kan. Contoh juga yang sebutkan para ulama jual beli goror itu menjual buah yang belum dipetik atau yang masih kecil di pohonnya. Itu termasuk jual beli goror yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jadi borong buah di pohon itu juga termasuk yang goror. Contohnya lagi jual beli goror itu menjual ikan yang masih di kolam atau di sungai sana, di laut sana, yang belum tentu kita bisa nangkepnya. Itu juga termasuk nggak boleh. Kemudian jual beli yang bersih itu ada jual beli diantaranya yang terhindar dari praktek ihtikar apa, monopoli dagang. Atau juga jual beli yang yang bersih itu maksudnya adalah memang barang-barangnya adalah barang yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulullah diperjualbelikan. Memang ada Bu barang yang nggak boleh diperjualbelikan? Ada. Di antaranya apa Bu? Narkoba, betul. Dalam hadis Nabi menyebutkan Innallaha wa rasulahu harama bai'al khamri. Sesungguhnya Allah dan para rasulnya, maksudnya dan rasulnya mengharamkan praktek jual beli khamar, memperjualbelikan khamar. Itu termasuk yang dilarang. Termasuk khamar kan narkoba, pokoknya segala yang memabukkan. Kemudian dia kata Nabi apalagi? Maitah, jual beli bangkai. Bangkai itu apa? Hewan yang tidak disembelih, hewan darat yang tidak disembelih karena Allah atau tidak sesuai dengan penyembelihan syar'i. Maka nggak boleh ibu melakukan praktek jual beli ayam tiren misalkan. Kenapa? Karena dia bangkai. Ayam tiren itu kan dia ayamnya tidak disembelih secara syar'i. Tapi kalau ayamnya disembelih kemarin dijual lagi hari ini nggak masalah ya Bu ya. Walaupun ya itu kan ayam kemarin, tapi bukan tiren. Tapi dia tidak bangkai, kemarin disembelih gitu kan. Ini maksudnya apa? Hewannya mati di kandang, sampai disembelih dijual lagi. Itu udah bangkai. Itu nggak boleh. Dalam hadis Nabi menyebutkan, kata Nabi janganlah menjual atau menukar hewan yang hidup dengan hewan yang mati. Maksudnya bangkai di situ Bu, hewan yang mati. Maka kalau sudah bangkai hewannya jangan lagi kita jual. Kalau mau kasih aja buat orang. Misalkan apa Bu, ibu punya ayam mati gitu kan, ya ayam sembel mati. Kebetulan tetangga kita misalkan lagi pelihara hewan apa yang makan ayam mati gitu kan. Atau kita serahin ke kebun binatang Bu, orang bisa makan buaya segala macam gitu. Jadi itu boleh. Sama dulu saya orang tua punya peternakan ayam dulu banyak gitu kan. Dulu ayam itu dulu pengusaha ayam itu kan yang namanya ayam ribuan di kandang itu ada aja tiap hari mati gitu kan. Kadang sampai ribuan yang tiap hari saya itu. Sama di dekat rumah saya itu ada penangkaran buaya. Itu sama orang di sana itu udah diinin, Pak kalau ada ayam mati tolong di kontak kita ya Pak. Mereka seneng banget apa? Lumayan buat makan kasih buaya mereka gitu kan. Tapi jangan diperjualbelikan, makanya hibah saja. Itu boleh. Kalau hibah bukan jual beli, yang diharamkan oleh Nabi adalah melakukan praktek jual belinya. Kalau kita hibahkan itu tidak masalah. Kemudian di antara barang juga yang Nabi haramkan perjualbelikan itu ini Bu, daging babi. Daging babi juga nggak boleh karena dia najis. Maka dari hadis ini para ulama menarik kesimpulan segala jenis najis diharamkan di dalam agama kita diperjualbelikan. Termasuk najis apa Bu? Darah. Contoh apa Bu? Ibu ada yang pernah ke Bali di sini? Belum pernah. Saya doakan kapan-kapan ke Bali ya Bu ya.
namanya apa? Lawar. Jadi lawar itu sayuran. Hukum makan sayuran apa Bu? Dia kayak ini aja jawab kayak gitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi apa yang menyebabkan lawar itu kita tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikannya kalau kita umat Islam? Karena ada komponen darah segar yang di apa namanya katanya sih yang membuat segar tentang lawar itu adalah dengan diinginkan sausnya saus darah. Walau katanya entah darah ayam atau darah apa punya darah dari itu, makanya darah yang segar itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena ada najis. Kemudian termasuk najis apa lagi Bu? Kotoran. Maka mau kotoran ayam, mau kotoran hewan, kotoran sapi, kotoran hewan ataupun kotoran manusia itu tidak boleh lagi kalau dia sudah berbentuk kotoran, dia ada najis, maka tidak boleh kita belikan. Pertanyaannya adalah kalau kotorannya dibuat jadi pupuk boleh nggak kita jual? Kalau kotoran yang sudah dicampur dengan sedemikian rupa kemudian menjadi pupuk, gitu kan? Maka di sini ada beberapa pendapat ulama. Kalau dalam mazhab Hanafi, mereka memperbolehkan asalkan komponen kotorannya itu tidak dominan, sudah dicampur dengan misalkan macam-macam daun-daun segala macam. Gitu. Kenapa mereka memperbolehkan? Karena mereka itu masih ada manfaatnya. Sementara kalau kotoran yang nggak diolah sama sekali bukan bawa manfaat, bawa penyakit kan. Nah, tapi menurut mazhab Syafi'i itu tidak diperbolehkan Bu. Kenapa? Karena kenajisannya lebih menenangkan yaitu najis ketimbang dia membawa manfaat. Maka di dalam mazhab Syafi'i gimana caranya kalau kita misalkan apa? Kita ada orang datang ke peternakan kita misalkan mau ngambil kotoran ayamnya. Maka akadnya bukan jual beli tapi hibah atau upah. Jadi si yang pemilik kandang misalkan dia hibahkan ke orang tersebut kotoran hewan itu tidak pakai akad jual beli. Kemudian kan dia udah ngarungin Bu, ngarungin jasa nggak? Udah Bu dikarungin, dibungkusin biar bisa diantar ke yang butuhkan gitu kan. Nah dia boleh minta fee, minta upah dari itu semua, dari dia ngantong-ngantongin. Tapi dengan dia dapat uangnya atau fee-nya itu bukan dari praktek jual belinya. Itu dalam mazhab Syafi'i biar boleh orang yang berternak ini ngasih kotoran ke yang membutuhkan untuk buat apa. Itu. Tapi kalau diangkatin jual beli ini haram tetap. Tapi kalau dalam Hanafi itu diperbolehkan karena sudah dicampur dengan sedemikian rupa. Dan syarat barang kan yang diperjualbelikan dia harus membeli manfaat. Di situ kata Hanafi mandang ini kan manfaat, gitu kan. Dan selama barangnya juga suci. Dan kalau sudah dicampur dengan sedemikian rupa, apalagi kadarnya sedikit, maka kenajisannya kan bisa melebur dan lain-lain. Itu karena sudah tercampur oleh komponen yang suci yang banyak.